sudah menjalar ke tulang belakang, dok, sudah menjalar ke tulang belakang, kemudian sudah menjalar ke ginjal, kemudian setelah ginjal menjalarnya ke otak. Dengan prosedur SOP, saya berkonsultasi sama dokter kita, yakni Dr. Luigi dan Pak Gunarto. Akhirnya saya menemui ibu ini di rumah sakit. Kebenaran beliau anaknya kenal sama salah satu downline saya. Jadi saya membantu downline saya ke sana. Jadi kondisi Ibu Emi ini sebenarnya sudah dikatakan hopeless, sudah tidak berkata apa-apa lagi. Malahan dokter setempat, kebenaran di rumah sakit, dokter setempat ngomong memang ini pasien tinggal nunggu keajaiban karena kondisinya sudah koma. Saya ketemu sama beliau, nanti videonya ada, itu sudah 3 hari tidak sadarkan diri, koma. Jadi saya konsultasikan hal ini, ini ke dokter Luigi. Oke, kita berani. Lah, saya belum pernah menemukan pasien yang posisinya koma, otomatis cepat sekali. Setelah konsultasi, minta pendapat dari beliau. Oke, go ahead dengan persetujuan pihak keluarga, kemudian persetujuan pihak dokter yang ada di rumah sakit. Dokternya bilang apa? Begitu ditunjukkan SOP 100. Oh, oke, ini nutrisi, go ahead. Gitu. Masalahnya tanpa persetujuan dari dokter tersebut, kita pun tidak berani. Karena tujuan kita tadi baik. Kalau terjadi apa-apa, ini orang koma, Pak. Kalau dia tidak koma sih oke-oke aja. Yang namanya umur ada di tangan Allah. Saya cuma bilang sama pihak keluarga, bagaimana caranya meyakinkan supaya SOP ini bisa dikonsumsi. Karena apa? Saya punya satu prinsip, dan saya pelajarin SOP kerjanya bagaimana, sehingga timbul satu kesimpulan saya bahwa selagi orang ini punya umur, insya Allah sembuh. Demikian keluarganya langsung, oke Pak, segera kita lakukan, prosedur kita jalankan. Oke, go ahead. Ini adalah video hari pertama Ibu Emi, 44 tahun, dia mengkonsumsi SOP. Menurut Dr. Lugi, dicairkan 50 cc, kemudian masuk ke dalam pasien itu, pasien ini koma 50 cc melalui sobek. Ya, ini benar-benar mencemaskan sekali. Pasca seminum pertama, saya malahan 3 jam Pak, ngabisin rokok dulu, nggak berani pulang. Nggak berani pulang, menenangkan diri dulu, karena ini pertama kali saya temukan pasien seperti ini. Akhirnya setelah tenang, saya bisa pulang. Besoknya saya pantau lagi, selalu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir. Kalau kita punya pasien, sebaiknya memang kita dampingin. Takut terjadi apa-apa. Mengap-ngap seperti ini. Sebelumnya, 3 hari ini posisi saya temukan 3 hari. Sudah di rumah sakit tidak sadarkan diri. Minumnya melalui sodek. Tidak ada pilihan lain dok. Satu-satunya yang bisa dilakukan seperti ini. Posisinya seperti ini, dilihat. Ini yang kebenaran yang nyontik saya juga. Bisa kita next ke video kedua. Oke. Jadi di video kedua, keesokan harinya saya pantau, luar biasa Pak. Jadi di hari kedua itu pasien juga belum bangun, tapi kondisinya berkeringat. Kemudian dikontrol untuk kencingnya. Kan dia dia dibawa ke rumah sakit ini sudah kena kakinya juga lumpuh. Jadi sudah dipasang istilahnya, mau rencananya dioperasi untuk dipasang stent di ginjalnya. Jadi di hari kedua kencingnya luar biasa banyak, dan di sini memberikan spirit tersendiri untuk keluarga pasien. Luar biasa ini, dia bersemangat, berarti dari SOP ini ada harapan ini pasien akan membaik. Dan ternyata signifikan di hari kedua suhu pasien meningkat dan pasien berkeringat sangat banyak sekali dan kencingnya pun sangat banyak sekali. Kita sambil nunggu ke video kedua. Kemudian di video ketiga, di hari ketiga, itu hal yang benar-benar Pak Gunarto sendiri bilang bahwa ini lolos dari maut, detik-detik lolos dari maut. Kenapa? Di hari ketiga pasien bangun dan sadar, diajak komunikasi dia sudah bisa merespon.
Jadi memang saat itu pasien hanya bisa menganggukkan, kemudian dengan kode mata. Nah, ini di hari ketiga. Di hari ketiga dia posisi bangun seperti ini. Sudah buka mata, waktu ditanya, suruh istighfar segala macam, pasien merespon. Alhamdulillah, pasien ada kemajuan. Diteruskan, Dr. Luigi menyarankan untuk ditingkatkan konsumsi yang tadinya SOP pagi 2, malamnya 2, disuruh tingkatkan menjadi 3 kali, dok. Diikutin juga saran dari Dr. Luigi. Di hari ketiga ini kencingnya lumayan banyak. Dan kalau saya, karena saya bukan orang kedokteran, jadi saya menjelaskannya asal-asalan aja, cuman kurang lebih karena saya ada pengalaman dari reaksi bahwa dengan kencingnya yang sangat banyak artinya bagus. Yang dilihat ini adalah hari keempat. Hari keempat pasien tanpa sadar, tanpa sepengetahuan rumah sakit dan pihak keluarga, dia mencabut selang sondiknya sendiri. Dia cabut sendiri. Pertanyaan, Pak. Ini kondisinya bangun, Pak, sehat, segar, bugar. Di sini sudah bisa. Nah, ini adalah downline saya yang menemukan pasien tersebut. Namanya Pekwinta, masih muda sekali, masih mahasiswa. Dia aktif dan dia berani menangani ini. Kemudian di hari keempat dokter sudah menjanjikan kalau pasien sehat ini harus segera cuci darah dan operasi ginjal. Dr. Luigi, kembali lagi saya laporkan ke Dr. Luigi, baiknya untuk operasi itu serahkan dulu ke pasien, biarkan dulu pasien menikmati sadarnya, karena terhitung udah 4 hari itu pasien tidak sadarkan diri. Alhasil pihak keluarga punya kekuatan untuk jangan dioperasi dulu. Tapi di hari ke-6 dokter kekeh, ini harus pasang stent di ginjal dia karena kondisi kaki pasien kan bengkak. Kemudian memang kaki sebelah kanan sudah tidak ada kekuatan lagi dan lumpuh. Alhasil di hari ke-9 dijanjikan untuk pasien dioperasi, disuruh puasa selama 3 hari. Apa yang dilakukan pihak keluarga? Yang lain oke, saya puasakan, Pak, cuman SOP tidak saya puasakan. Ini yang saya temukan di hari ke-9, kebenaran pasien baru keluar dari ruang operasi. Seyogianya, Pak, kalau pasien dioperasi saat mungkin belum bangun gitu. Begitu saya datang, saya sudah nunggu di ruang perawatan, pasiennya sudah bangun dan sadar 100%. Malahan saya sendiri kaget. Masya Allah, ini perkembangan luar biasa. Ini dia sempat berkomunikasi. Mungkin di sini Pak Gun bisa dikasih suara bahwa pasien ini sudah bisa mengomentarin SOP luar biasa, is the best. Tepuk tangan untuk SOP. Dan informasinya selanjutnya ada juga detok yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi alhamdulillah ketemu SOP ini mulai berangsur baik ya, Bu. Iya, alhamdulillah konsumsi SOP. Ya, ini hari ke-9, Bu. Iya. Ya. Segar bugar. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya cepat sembuh. SOP is the best. Coba ke sini, Bu, lihat sini, Bu. Ya, oke. Dan luar biasanya lagi, Pak, karena dianya sudah merasa enak, hari ke-10 pasien ini ngotot minta pulang, mungkin jenuh juga tertidur di sini kan. Dan kemudian kakinya di hari ke-10 itu yang tadinya kakinya benar-benar dipegang sama saya, diurut, tidak ada reaksi dan tidak ada rasa, hari ke-10 mulai pegal. Jadi tolong angkatin pegal dan sakit. Yang namanya tadi luput, tadinya diurut, diangkat sama saya, itu sama sekali tidak ada rasa. Dan begitu hari 10 dia merasa sakit, dia ngomong sama keluarganya, mending pulang aja. Pihak rumah sakit mengizinkan, di hari ke-11 beliau pulang. Sampai ditahu cuma dengan perjanjian bahwa hari itu kejadiannya hari Sabtu, hari Senin harus kontrol lagi. Begitu. Nah, demikian ini penjelasan dari keluarga pasien. Mau dikasih suara enggak? Sudah ya. Jadi demikian, saya cuma berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti seandainya di lapangan ketemu pasien, kalau kita memang istilahnya merasa harus bagaimana, jangan takut. Ada dokter expert kita yang bisa mendampingin kita. Saya lihat 24 jam ya, di WA-nya saya perhatikan jam 3 pun masih melek bersama Pak Gunarto. Jadi anytime dianya selalu memberikan kita arahan semestinya bagaimana kita menangani pasien. Demikian juga kita harus membantu downline kita.
Demikian Bu sesi testimoni dari saya, silakan kita dengarkan ini.